Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Divya Permata Wulansari. Di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana membuat peta. Untuk tutorial yang aku berikan, yang pertama itu adalah pada acara 1, yaitu pembuatan akun Ina Geoportal dan Georeferencing. Yang kedua, digitasi peta. Yang ketiga, SPL atau satuan penggunaan lahan. Yang keempat itu visualisasi 3D. Dan yang kelima itu adalah layouting. Untuk yang pertama, kita akan membuat Ina Geoportal dan juga Georeferencing. Sebelumnya, kita akan membuat pada akun Ina Geoportal terlebih dahulu. Oke, untuk Ina Geoportal, kita akan masuk kepada websitenya, yaitu tanahair.indonesia.go.id. Setelah itu, kita melakukan unduh data. Kemudian, kita pilih yang RBI cetak 25K. Setelah itu, kita cari lokasi di mana kita akan mengunduh data. Oke, kita akan unduh. Oke, kita akan unduh. Kita akan unduh semuanya. Ya, jika sudah terunduh, kita harus memastikan file ini benar-benar terunduh atau belum pada folder file. Setelah itu, setelah itu kita masuk kepada ArcGIS, kita klik kanan layers, add data, kemudian kita pilih hasil download file zip tadi, kita add, oke, jika hasilnya sudah seperti ini, kita unchecklist salah satu. Ini, jika sudah kita unchecklist, georeferencingnya kita samakan dengan layers. Setelah itu kita akan memberikan titik koordinat dengan cara kita zoom. Dan kita akan memberi 4 titik pada setiap petanya. Untuk pemberian titik itu ada di bagian kiri atas, kanan atas, dan juga kanan bawah, serta kiri bawah. Oke, yang pertama kita lakukan pada kiri atas. Pada kiri atas, cara pemberian titiknya yaitu kita zoom. Kita lihat pada sebelah kiri titik koordinatnya. Ini. Oke. Setelah itu kita pilih add control point. Kita klik kanan input DMS. Kemudian untuk longitude dan latitude, longitude itu untuk yang menurun dan latitude itu untuk yang mendatar. Ini. Untuk longitude-nya kita isi 110, 37, 10, 07, 30, 00. Kita pilih ES dan klik OK. Oke, jika sudah,
Kita pindah ke titik yang selanjutnya, yaitu pada titik kedua. Lakukan hal yang sama, pilih add control point, kita klik kanan, input DNS, maaf salah, klik kanan, input DNS, kemudian kita tuliskan longitude-nya 210, 45, 00, 07, 30, 00, pilih ES, klik OK. Oke, jika sudah, kita lakukan hal yang sama kepada titik yang ke-3 dan juga ke-4. Oke, jika semua sudah diberi titik, kita cek dulu. Jika semua sudah diberi titik, kita pilih georeferencing dan update georeferencing. Kita lihat untuk hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa lakukan hal yang sama kepada peta yang kedua. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu proses digitasi peta, di mana proses digitasi peta ini bertujuan untuk mengubah data yang awalnya itu hanya berupa gambar. Kemudian kita beri vektor, sehingga kita bisa melihat secara jelas vektor apa saja yang kita beri pada lokasi tersebut. Untuk vektornya itu ada 3 teman-teman. Ada polygon, polyline, dan juga point. Nah, untuk poligon tersendiri itu mencakup seperti adanya pemukiman, kemudian adanya sawah irigasi, sawah tanda hujan, ladang, kemudian perkebunan, tanah kosong, waduk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk polyline tersendiri itu mencakup seperti adanya jalan setapak, kemudian adanya sungai, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir itu ada point, itu mencakup seperti adanya masjid, gereja, puskesmas, kemudian ada kuburan, klinik, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita langsung saja ke bagaimana proses melakukan digitasi peta. Sebelum kita melakukan proses digitasi peta, kita harus menggunakan hasil dari georeferencing kemarin pada acara 1 kita. Jika sudah kita buka file yang pada georeferencing kita kemarin, kita tentukan teman-teman pada daerah mana kita akan melakukan digitasi peta. Misal saja nih, aku mau di mana ya? Misal aku mau di sini nih teman-teman, di Karangjowo. Sebelum kita melakukan digitasi peta, kita pergi ke Windows terlebih dahulu teman-teman. Pilih Windows, pilih katalog. Nah, untuk memunculkan katalog tersebut. Terus kita harus memilih di mana file yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil dari digitasi. Contoh saja, aku ingin di sini nih, di home.utp. Kita klik kanan, pilih new, kemudian kita pilih yang save file. Oke, kita rename menjadi pemukiman warga misal. Kemudian kita pilih yang polygon. Terus kita pilih edit. Kita pilih WGS 1984 yang UTM zone 49S. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pergi ke editor. Kita pilih start editing. Kita tunggu. Sudah.
kita pilih ke editing Windows, kita klik create feature. Nah, terus akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian jika ingin melakukan polygon, kita klik polygon, kita akan melakukan digitasi pada polygon tersebut. Seperti ini teman-teman, kita tarik-tarik saja. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada kalian salah membuat titik nih, misal saja nih, ini kayak gini nih, kita pilih Ctrl Z. Nah, jadi Ctrl Z itu untuk menghapus titiknya. Kita pilih, kemudian kita lanjutkan, usahakan yang rapi ya teman-teman. Seperti ini. Untuk lebih rapinya mungkin kita bisa zoom seperti ini. Kemudian kita lakukan proses polygon lagi. Oke. Jika sudah, kita klik kanan, kita pilih yang finish sketch. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman. Terus kalau misalnya kita mau merubah warna, ini kan adanya warna biru ya teman-teman. Kita klik, kita pilih warna. Misal kita mau rubah warna apa ya? Bisa saja ini deh. Kita klik oke. Tuh, sudah berubah kan teman-teman? Oke, kita lakukan lagi proses pembuatan polygon pada pemukiman. Satu lagi ya. Kita klik seperti ini. Oke, usahakan yang rapi. Jangan sampai petanya itu bolong teman-teman. Oke, jika sudah kita klik kanan, kita pilih yang finish sketch. Oke, sudah sama teman-teman, hasilnya seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan polygon yang lainnya nih, misal kita pilih ke editor terlebih dahulu, kita pilih save edit. Oke, nah pemukiman warga sudah ke save. Oke, terus kita lakukan stop editing. Udah, kembali ke start lagi seperti tadi. Kemudian nih, misal kita mau melakukan pembuatan ini nih, apa ini kuning-kuning nih? Kita cari teman-teman, kita cari di bagian sini, di bagian kanan paling pojok. Di situ petunjuknya, di situ ada legenda yang menunjukkan petunjuk warna-warna tersebut itu menunjukkan area apa saja. Kita cari yang warna kuning tadi teman-teman. Jadi warna kuning. Tegalan atau ladang ini. Oke, tegalan atau ladang. Kita akan melakukan proses digitasi pada tegalan atau ladang. Misal nih kita akan membuat digitasi peta di mana ya? Oke, misal nih yang kedua kita akan membuat digitasi pembuatan ladang. Ladang itu yang mana ya? Kita cari dulu teman-teman di bagian sumber pada peta tersebut, yaitu ada di sebelah kanan. Kita cari untuk ladang itu warnanya apa? Untuk ladang ataupun tegalan itu warnanya adalah kuning. Untuk semak belukar warnanya hijau yang seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kita buat tegalan atau ladang. Bisa kita akan membuat di sini nih misal. Sebelumnya kita pergi ke Windows, terus kita pilih yang katalog. Udah kita pilih katalog, kita pilih ke folder yang seperti tadi. Kita klik kanan, new, check file. Kita pilih ladang, misal. Terus habis itu kita pilih yang polygon. Tadi edit WGS 1984 yang UTM zone 49S, oke. Klik oke lagi. Oh, udah pernah nyimpen aku ternyata. Mungkin kita bisa ganti ladang gitu. Oke, jika sudah seperti ini,
kita pergi ke editor. Kita pilih yang start editing. Nah, jika sudah, kita pilih yang editing windows, create feature. Tuh, sama seperti tadi teman-teman, kita lakukan pembuatan polygon. Seperti ini. Ini. Klik kanan, finish sketch. Sudah. Kemudian kita samakan. Nah, seperti ini. Misal teman-teman nih, ada yang bagian yang salah nih. Kita pilih yang Ctrl Z. Tuh, titiknya kehapus. Oke. Nih, kita pastikan untuk semua areanya itu tertutupi ya teman-teman. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Seperti ini. Kemudian klik kanan, finish sketch. Sudah? Jika sudah, jika ingin merubah warnanya, klik seperti tadi teman-teman. Terus mau dirubah apa? Misal ladang nih, ladang tadi kan kuning nih. Nih, misal. Klik OK. Sudah? Jika sudah, kita pergi ke editor lagi teman-teman. Kemudian pilih yang save edit. Jika sudah, kita klik pada editor lagi. Kita pilih yang stop edit. Oke. Udah kembali ke setelan awal tadi. Kemudian nih, kita mau bikin polygon yang ketiga nih. Polygon ketiga kita bikin apa ya teman-teman? Yang hijau-hijau ini. Ini nih, hijau-hijau nih. Kita cari dulu teman-teman. Hijau-hijau itu menunjukkan apa sih gitu. Sama seperti tadi, kita pojok. Kita cari yang hijau-hijau. Kebun atau perkebunan teman-teman, ini nih. Jadi daerah yang hijau tadi itu kebun atau perkebunan. Kita akan melakukan proses digitasi pada kebun maupun perkebunan. Di sini nih. Kita zoom. Nah, misal kita mau melakukan digitasi pada kebun. Nah, di sini misal. Untuk melakukan proses digitasi sama seperti tadi, kita ke Windows, kemudian katalog, kemudian kita pilih tempat menyimpan, new, kita pilih save file, kebun, kita rename, terus kita pilih polygon, edit, DGS 1984, klik OK, kemudian klik OK lagi. Oh, sudah ada namanya teman-teman. Kita buat gini teman-teman misalnya. Oke, jika sudah ada seperti ini, kita pergi ke editor seperti tadi, pilih start editing. Jika sudah kita ke editor lagi, editing windows, create feature. Seperti ini teman-teman, kita lakukan proses digitasi pembuatan polygon. Seperti ini. Ini. Kita lakukan seperti tadi teman-teman. Oke. Jika sudah kita klik kanan, kita pilih yang finish sketch. Oke, jika sudah kita lakukan hal yang sama. Jika sudah kita klik kanan, kita lakukan finish sketch.
Sudah selesai. Sama seperti tadi teman-teman, kita pilih ke editor dan juga jangan lupa di save. Jika sudah save edit, kita klik yang stop edit. Oke. Kemudian kita akan melakukan vektor yang kedua teman-teman. Misal kita akan membuat ini nih, sungai ini misal. Oke, untuk pembuatan sungai sama seperti tadi teman-teman, sama saja. Caranya yaitu kita pilih ke Windows, kita pilih katalog. Oke, kita pilih tempat penyimpanan, klik kanan, new, save file. Kita pilih sungai misal. Terus untuk sungai itu polyline, kita pilih yang edit, WGS 1984, klik OK, klik OK lagi. Nah, sudah muncul teman-teman, kita bisa lihat pada layar sebelah kiri. Jika sudah, kita pergi ke editor, start editing. Oke. Jika sudah, kita pilih editing Windows, create feature. Oke, sudah keluar teman-teman. Sama seperti tadi, kita pilih yang line, karena kita membuat sebuah sungai. Kita pilih dari sini, sini. Oke, kita urutkan posisi sungainya seperti tadi. Oke, seperti ini teman-teman. Kita urutkan sesuai pada sungainya, di mana sungainya tuh menuju seperti itu ya teman-teman. Oke, jika sudah kita klik kanan, kita pilih finish sketch. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Kita lakukan yang kedua nih. Misal kita akan membuat apa ya? Membuat ini nih, jalan saja nih. Jalan lokal. Jalan lokal mana jalan lokal? Jarang ya teman-teman jalan lokal di sini. Kebanyakan jalan setapak. Nih, kebanyakan jalan setapak. Sudah nggak apa-apa. Oh, ini nih ada jalan lokal nih. Nih, jalan lokal. Misal kita mau buat jalan lokal. Sama seperti tadi, kita pergi ke Windows, katalog, kita klik kanan, new, check file, kita rename jadi jalan lokal. Untuk feature-nya kita pilih yang polyline, edit, sama seperti tadi, klik OK, OK lagi. Oke, jika sudah, kita pergi ke editor. Oke, jika sudah, hasilnya kita save seperti tadi teman-teman. Jika sudah, kita akan membuat yang jalan lokal. Untuk jalan lokal, sama seperti tadi, caranya kita pergi ke Windows, katalog, oke, klik label tadi, new, save file, dan lokal. Kita pilih yang polyline, edit,
WKS 1984, klik OK, kemudian klik OK lagi. Oh, sudah pernah ada nih teman-teman. Ini misal sudah juga. Ini misal sudah. Oke, jika sudah, kita lakukan hal yang sama pakai editor, start edit, terus editor lagi, editing Windows, klik feature, jalan lokal tadi, line, kita buat jalannya. Kita close dulu, kita buat jalan, sama seperti cara-cara yang sebelumnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lakukan untuk jalan lokal itu yang garisnya itu nyambung teman-teman. Oke, bisa sampai sini. Kita klik kanan, kita pilih yang finish cap. Oke, sudah. Oke, jika sudah, kita klik editor, kita pilih yang save edit. Oke, editor lagi, stop edit. Oke, jika pembuatan jalannya tadi udah, kita mau bikin yang poin misal. Kita mau bikin poin. Bentar, ini mau aku rubah warnanya dulu. Nah, kita mau bikin poin. Caranya sama. Klik ke Windows, katalog, pilih foldernya tadi sama seperti tadi. Kemudian kita klik kanan, new, save file. Kita pilih apa ya? Mau buat masjid misal, masjid. Kemudian kita pilih poin, edit, WKS 1984, oke. Oke lagi. Oh, sudah ada. Masjid titik 2 gitu misalnya teman-teman. Nanti disesuaikan saja sama teman-teman. Oke. Jika sudah, sama seperti tadi, editor, start editing, terus yang masjid. Kita close dulu yang katalog tadi, kemudian kita cari yang masjid teman-teman. Masjid itu ini. Kita klik, kemudian ini, kemudian mana lagi ya? Ini nih masjid. Itu. Jika sudah, sama seperti tadi, kita beri editor, save edit. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lakukan semuanya sama seperti petunjuk yang ada di sini teman-teman. Sama seperti yang ada di petunjuk. Kita harus membuat ini nih, seperti ini. Dan bisa menyesuaikan sesuai dengan arahan masing-masing. Oke. Oke, jadi ini untuk hasil akhir dari digitasi kita hari ini. Kemudian kita lakukan, kita unchecklist di bagian 1408612 dan juga 1408334. Nah, kita lakukan unchecklist ini supaya lebih terlihat saja untuk hasil dari peta yang sudah kita buat. Jadi untuk hasil petanya seperti ini teman-teman. Proses digitasi kita sudah selesai. Oke, untuk cara yang ketiga yaitu kita akan membuat SPL, peta SPL, satuan penggunaan lahan. Yang pertama, kita input untuk poligon kecamatan yang akan kita buat. Setelah itu kita masukkan DNAS. Kita input DNAS ke new layer. Setelah itu klik ke Windows, pilih search. Kemudian kita cari
untuk define projection. Search. Kita klik define projection. Define projection, kemudian kita inputkan demnasnya, kita klik OK. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama. Nah, jika udah, kita akan cek saja. Jika sudah, kita klik ke search lagi. Kemudian kita pilih untuk kita ketik untuk extract by mass. Search. Extract by mass. Masukkan demnasnya, klik OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke demnas yang satunya. Kemudian kita unchecklist untuk poligonnya. Kemudian kita hapus saja demnasnya. Nah, jika sudah, kita slot. Kita pilih ke search lagi, kita pilih slot. Kita pilih yang slope spatial analysis. Kita masukkan hasil ekstrak tadi, kita pilih yang percent rise, kita klik OK. Kemudian kita lakukan slope yang kedua, sama seperti tadi. Oke. Oke, hasilnya akan seperti itu. Kita remove saja. Kemudian kita pilih reclassify. Kita search reclassify. Kemudian kita inputkan classify. Ini kita pilih 5. Kemudian value-nya kita edit 8. Kemudian 15. Kemudian 25. 45.
Kemudian yang di sini 100. Kita klik OK. Kemudian kita lakukan reclassify untuk yang kedua dan mas kedua. Input raster yang slot kedua sama seperti tadi. Klik OK. Lagi. Oke. Kemudian habis itu kita pergi ke search, kita pilih untuk raster polygon. Kita pilih untuk raster polygon. Search. Kita masukkan hasil reclassify, kemudian kita OK. Lakukan yang sama. Setelah itu kita pergi ke geoprocessing, kemudian kita dissolve. Kita pilih yang grid code, kita klik OK. Oke, jika sudah, kita lakukan hal yang sama. Geoprocessing, dissolve, klik kode, klik OK. Kemudian kita remove saja. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table. Kemudian kita pilih yang Table Option. Kemudian Add Field. Kita klik untuk kemiringan. Tipenya kita ganti text. Kita klik OK. Klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table. Kemudian pilih Table Option, Add Field. Kita klik dan ketik kemiringan. Kemudian pilih Text. Klik OK. Oke. Jika udah, kita pilih ke editor, Start Editing. Kita open Attribute Table lagi.
untuk mengganti ini kemiringannya. Kita ganti 0 sampai 8%. Oke, jika sudah kita edit, kita close, kemudian klik editor, save editing, kemudian stop editing. Oke, jika sudah kita dissolve, kemudian uploading ke processing, dissolve. Kita klik untuk kemiringan, kemudian oke. Sudah, kita lakukan hal yang sama, geoprocessing, dissolve. Kita pilih kemiringan, kita klik OK. Remove saja, juga remove. Kemudian kita klik properties. Kita pilih kategoris. Kemudian kita pilih untuk kemiringan. Kita cek saja. Add value. Kita klik OK. Jika sudah, kita lakukan yang sama ke kanan, kemudian properties. Kategoris, kemiringan, dan cek saja, add values, kita klik OK. Nah, jika sudah, jika ingin membuat peta STL-nya lebih tampak, kita bisa klik untuk warnanya, kemudian bisa kita hapus untuk outline-nya untuk no color. Oke, kita lakukan satu-satu. Maka nanti petanya akan lebih tampak. Dan juga untuk kemiringan lerengnya sudah selesai. Oke, kemudian untuk peta jenis tanah kita masukkan untuk file peta jenis tanahnya. Oke, jika sudah seperti ini kita uncheck saja. Oke, setelah itu kita klik untuk peta jenis tanahnya, geoprocessing, klik. Kita klik OK. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini kita klik kanan, properties. Kemudian kita pergi ke simbologi, pilih kategoris. Kemudian kita pilih untuk kategorisnya, kita pilih yang value-nya SKTN. Kita uncheck saja. Kemudian kita lihat add value-nya. Klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita rename peta jenis tanah.
tulis. Nah, oke, jika udah, ini kita remove. Hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta penggunaan lahan. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan untuk file vegetasi. Masukkan vegetasi. Oke, jika sudah, kita masukkan untuk lingkungan terbangunnya, yaitu industri dan juga pemukiman. Nah, karena kita ada waduk, kita juga akan memasukkan waduknya. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita pilih untuk bagian zona pemukiman. Oke, jika sudah, kita masuk ke zona pemukiman, geoprocessing, kita merge. Kita masukkan semuanya. Oke, waduk. Oke, sudah kita klik OK. Kita tunggu untuk proses merge. Oke, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita remove semua. Kita remove. Kemudian hasil merge tadi kita masuk ke geoprocessing, kemudian kita klik. Kita klik, masukkan poligon kecamatan, klik OK. Kemudian kita tunggu hasil klik. Oke, hasil klik tadi. Kemudian hasil klik tadi kita dissolve. Kemudian kita pilih yang Namo BC dan juga framework. Klik OK. Oke, hasilnya akan seperti ini, yang hasil dissolve. Kemudian klik kanan, pilih properties. Untuk general kita ganti penggunaan lahan. Setelah itu masuk ke simbologi, kemudian kita OK penggunaan lahan.
melakukan hal yang sama, properties, kemudian pilih simbologi, kemudian kategoris. Nah, di sini kita pilih yang catatan. Kemudian ini uncheck saja. Kemudian add value. Sudah, kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Jika udah, ini sudah jadi untuk peta penggunaan lahan. Setelah peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan juga peta kemiringan sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat untuk peta SPL. Yang pertama, yaitu kita akan menggabungkan antara penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan juga peta kemiringan. Caranya yaitu kita klik untuk peta penggunaan lahan, pilih geoprocessing, kemudian pilih intersect. Kita masukkan penggunaan lahan, jenis tanah, peta kemiringan. Klik OK. Oke, jika sudah berhasil di intersect, kita pilih ke penggunaan lahan, geoprocessing, kita dissolve. Kita remark. Kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah, kemudian kita klik product properties. Pada general kita ganti peta SPL, kemudian simbologi, kita pilih yang unique value manifold, kemudian catatan, kemudian add value, kemudian klik OK. Oke, ini sudah jadi untuk peta SPL-nya. Selanjutnya bisa dirubah untuk warnanya untuk peta yang SPL-nya sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, untuk cara yang keempat yaitu visualisasi 3D. Untuk visualisasi 3D kita tidak lagi menggunakan ArchMap, tapi kita menggunakan ArchSkin. Untuk cara yang pertama yaitu kita klik kanan. Untuk scan layer, kita pilih properties. Oke, kita pilih project coordinate. Kemudian kita pilih yang UTM. Terus pilih yang WGS 1984. Pilih yang Southern Hemisphere. Terus kita pilih yang 49S. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita pergi ke katalog. Setelah kita pergi ke katalog, kita cari untuk DNAS-nya supaya bisa kita masukkan. Kita cari DNAS. Kita cari DNAS-nya. Kemudian jika sudah, kita masukkan DNAS.
Kita masukkan satu persatu untuk damage-nya. Oke, kita masukkan semuanya. Kita cek layarnya. Oke, kita cek. Oke, jika sudah semuanya, kita klik ke Windows, kita search. Kita cari Mosaic Ungu Raster. Oke. Kita pilih Mosaic Ungu Raster. Oke, tampilannya sudah terlihat. Kita tunggu sampai tampilannya terlihat. Nah, jika semuanya sudah terlihat, kita input timnas tadi. Oke. Oke. Kita input semuanya. Kita input semuanya 64, 63, 64, 53, 44, 43. Oke, buat outputnya kita pilih file untuk kita menyimpan. Di sini aku ingin nyimpannya di data praktikum SIG. Pilih add. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu. Nah, jika sudah raster dataset, kita ganti Madura karena kita mengambil Pulau Madura. TIF. Pulau Madura. Ini kita spasialnya. Terus habis itu pixel tipe kita ganti ke 32. Oke, terus number of band-nya kita pilih 1. Klik OK. Oke, kita menunggu dulu. Kita menunggu Mosaic Ungu rasternya. Kita tunggu Mosaic Ungu raster. Oke, jika sudah selesai Mosaic Ungu rasternya, untuk yang mosaik kita klik kanan, pilih properties. Oke, kita masuk ke base, kita pilih yang floating. Setelah kita pilih floating, kita isi di sini 0,0001 seperti ini. Kemudian kita masuk ke simbologi. Untuk colornya bisa mau beri warna ini nih. Klik OK.
Yuk. Nah, setelah itu kita unchecklist semuanya, guys. Kita unchecklist yang gimnasnya, kita unchecklist biar item-itemnya itu hilang. Kita unchecklist semuanya. Oke, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Oke, kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu acara 5. Acara 5 yaitu layouting. Untuk membuat layout peta, kita pilih menu view, kemudian layout view. Setelah itu akan terbentuk layout seperti ini. Setelah itu untuk membuat grid, kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih new grid. Kemudian di sini bisa menyesuaikan saja. Aku pilih yang measure. Kemudian berikutnya kita klik OK. Dan ini hasilnya. Oke, setelah itu kita akan membuat identitas sebuah peta dengan cara kita klik data, kita klik teks, mohon maaf, kita klik teks, kita pilih insert, kemudian teks. Basic. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan peta. Kemudian change simbol. Di sini aku pilih yang Times New Roman. Untuk fontnya bisa menyesuaikan, aku pilih yang 20. Oke. Setelah itu, kita pilih untuk menambahkan sebuah instansi, teman-teman. Untuk menambahkan instansi, kita klik insert, kemudian kita pilih picture, kemudian kita pilih untuk filenya, kita tarik, jika sudah, kita akan membuat legenda dengan cara insert, pilih legenda. Nah, kita sesuaikan legenda apa saja yang ingin kita masukkan. Misal di sini aku ingin masukkan ini semua. Terus kita ubah untuk jumlah kolomnya, aku mau 4 aja, teman-teman. Kemudian untuk font, aku pilih Times New Roman.
Ini bisa kita ubah legenda. Sesuaikan. Ini oke, jika sudah kita atur untuk posisinya seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan membuat arah mata angin. Kita pilih insert, kemudian pilih yang north arrow. Kita bisa sesuaikan mau yang mana. Sini aku mau yang kedua ini. Klik OK. Setelah itu kita pergi ke insert lagi. Aku mau membuat scale bar. Pilih yang ke satu. Klik OK. Nah, di sini karena masih mili, kita ganti ke kilometer. Klik OK. Kemudian, aku ingin menambahkan skala, scale text. Sini aku mau pakai skalanya 1:60.000. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi ke kolom berikutnya. Di sini kita pergi ke teks. Kita ubah untuk teksnya sesuai dengan sumber peta. Sumbernya kita versi Boyolali. Kita RPI 1:25.000 1408 612 Simo peta RPI 1:25.000 1408 334
Kartasura. Setelah itu kita change simbol, pilih Times New Roman, size-nya dipilih 18 saja deh, klik OK. Nah, jika udah, kita menambahkan untuk petanya, yaitu data frame, peta kecil, dengan cara kita pergi ke insert data frame, sesuaikan di sini untuk data frame. Setelah itu kita pergi ke katalog, kita masukkan untuk batas wilayah kecamatan, kita masukkan. Oke, jika udah, kita klik ini, terus kita pilih yang kecamatan yang akan kita buat layout. Setelah itu kita pergi ke layers, ke sini, ke wilayah administrasi, klik kanan, selection, kita pilih yang Trace Layer from Select. Oke, kita unchecklist salah satu, yang ini, yang wilayah administrasi bank sendiri. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita pergi ke Add Data, kita pilihnya yang Add Base Map. Kemudian kita pilih Imagery, Add. Oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, jika udah, kita klik kanan, kita pilih Properties, kita pilih New Grid, kita pilih Measure seperti tadi. Oke, kita klik OK lagi. Nah, ini udah diberi gridnya. Setelah itu, kita tambahkan text di sini. Untuk membuat identitas dari penulis. Kita pilih yang data tengah, change simbol. Kita pilih Times New Roman. Pokoknya di sini aku pilih yang 24. Oke. Oke, sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Seperti ini. Kita hapus untuk garis-garisnya. Ini sekian untuk acara 1-5. Saya ucapkan terima kasih.